Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Minggu lalu kita telah belajar apa itu wali Allah. Hari ini kita akan belajar kisah teladan Wali Songo atau wali yang 9. Nah, ini lihat ilustrasi, ada gambar Masjid Menara Kudus, merupakan peninggalan yang terkenal dari salah seorang wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Wali Songo yang pertama adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim juga disebut Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan wafat di desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Nah, kisah keteladanan Sunan Gresik adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat, merupakan sesepuh oleh para wali lainnya. Nah, jadi ada makam Sunan Ampel terletak di Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanannya adalah berdakwah kepada Prabu Wijaya. Meskipun tidak memeluk agama Islam, namun Prabu Wijaya berkesan bahwa ajaran agama Islam adalah ajaran budi pekerti yang mulia. Kemudian Sunan Ampel mengajarkan falsafah mohlimo, yang artinya tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu main berjudi, ngombe mabuk-mabukan, maling mencuri, madat menghisap candu atau ganja, 5 madon berzina. Nah, itu tadi adalah Sunan Ampel. Yang ketiga adalah Sunan Bonang, yaitu Makhdum Ibrahim, merupakan putra dari Sunan Ampel sekaligus muridnya. Wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Nah, ia memasukkan alat musik pada seperangkat alat musik gamelan. Nah, oleh karena itu ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga pengubah suluk wijil dan tembang tombo ati. Jadi dia membuat alat musik, membuat syair. Itu Sunan Bonang. Yang keempat ada Sunan Derajat, yang merupakan putra Sunan Ampel. Wafat pada 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Macapat Pangkur disebut sebagai ciptaannya. Kemudian setelah Sunan Derajat ada Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam memerintah Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasehat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai di Jawa. Di antaranya yang menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, penguasa Demak, Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalan yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi. Yang keenam ada Sunan Giri, adalah putra Maulana Ishak. Ia termasuk murid Sunan Ampel
dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Jawa bahkan sampai wilayah timur Indonesia. Ia juga pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya seperti jamuran, jitungan, dan delikan. Yang ketujuh ada Sunan Kalijaga atau disebut Raden Said. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Said Ahmad bin Mansur atau Syekh Subakhir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk Li-Ilir dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. Kedelapan ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwahnya adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Nah, yang kesembilan, yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan dengan baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa tahun 1480. Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Nah, itu tadi adalah 9 wali songo. Tugas kalian hari ini adalah kerjakan nomor 2 sampai nomor 5. Nomor 1-nya tidak usah. Jadi satunya dimasukkan aja karena minggu lalu masih banyak yang salah menjawab siapakah wali Allah itu. Ya, jadi tugasnya ada 5 soal. Demikian pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.